Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kali ini Pak Amir akan membahas pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu pelajaran 5 tentang kisah para nabi. Dalam hal ini Pak Amir akan menjelaskan tentang kisah Nabi Yunus. Siapakah Nabi Yunus itu? Nama lengkap beliau adalah Yunus bin Matta bin Abu Matta bin Bunyamin bin Yakub alaihissalam. Beliau adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang merupakan ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Daerah asal Nabi Yunus adalah Palestina. Allah mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa yang berada dalam kegelapan atau tidak menyembah kepada Allah. Mereka menyembah berhala dan mengingkari Allah sebagai Tuhan. Nabi Yunus alaihissalam sebenarnya bukan berasal dari daerah ini, sehingga beliau seperti orang asing yang datang di Ninawa. Kedatangan Nabi Yunus alaihissalam ke Ninawa adalah untuk mengajarkan ilmu tauhid. Penduduk Ninawa diajak untuk beriman, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan mereka dan juga seluruh alam semesta. Mereka diperintahkan untuk meninggalkan berhala yang mereka sembah karena tidak memberi manfaat kepada mereka. Menyembah berhala sama artinya dengan merendahkan diri di hadapan batu yang mereka buat sendiri. Padahal Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia dari makhluk lainnya. Nabi Yunus alaihissalam juga mengajak penduduk Ninawa untuk memperhatikan alam semesta. Berbagai benda di alam semesta begitu besar dan banyak. Semua itu adalah ciptaan Allah. Jika alam semesta begitu besar dan luas, maka yang menciptakannya adalah Tuhan yang maha besar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apa yang diajarkan oleh Nabi Yunus alaihissalam diabaikan oleh penduduk Ninawa. Mereka menganggap bahwa ajaran Nabi Yunus adalah agama baru yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Apalagi Nabi Yunus adalah orang asing, sehingga mereka menganggap beliau sebagai pendusta. Nabi Yunus alaihissalam dituduh sebagai perusak adat istiadat dan mengubah kepercayaan nenek moyang penduduk Ninawa. Mereka menganggap bahwa berhala itu adalah Tuhan sejati karena sudah disembah oleh nenek moyang mereka. Nabi Yunus alaihissalam diminta untuk menghentikan dakwahnya. Penduduk Ninawa sangat teguh pada kekafiran mereka. Akan tetapi apa? Nabi Yunus alaihissalam tidak putus asa. Beliau tetap berdakwah, mengajak masyarakat untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaran tauhid merupakan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus disampaikan. Nabi Yunus alaihissalam mengajak mereka untuk meniti jalan yang lurus, yaitu dengan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus juga mengingatkan bahwa
Jika mereka menolak untuk beriman, Allah akan menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan azab kepada mereka. Akan tetapi apa? Peringatan Nabi Yunus alaihissalam ini tidak menyurutkan mereka untuk meninggalkan berhala. Mereka tidak takut dengan peringatan Nabi Yunus. Bahkan mereka menantang Nabi Yunus untuk membuktikan ucapannya itu. Melihat pembangkangan penduduk Ninawa, Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan wilayah itu. Beliau memohon kepada Allah agar memberikan pelajaran kepada mereka yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam, tiba-tiba udara di sekeliling Ninawa menjadi gelap. Binatang peliharaan mereka terlihat gelisah. Wajah-wajah penduduk menjadi pucat. Angin dari segala penjuru bertiup kencang dengan suara petir yang menggemuruh menakutkan. Dalam keadaan panik dan ketakutan, mereka sadar akan kebenaran ucapan Nabi Yunus. Mereka pun segera bertobat dan memohon ampun kepada Allah atas kekafiran mereka. Mereka menyatakan beriman kepada Allah dan meninggalkan berhala mereka. Mereka meyakini kebenaran dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Melihat para penduduk Ninawa yang bertobat dengan sungguh-sungguh ini, Allah menurunkan rahmat-Nya. Perlahan-lahan udara Ninawa menjadi normal kembali. Wajah penduduk menjadi berseri-seri kembali. Binatang-binatang kembali tenang. Penduduk Ninawa sangat bersyukur karena Allah telah berkenan menerima tobat mereka. Nabi Yunus ditelan ikan yang besar. Setelah meninggalkan Ninawa, Nabi Yunus terus berjalan mengembara tanpa tujuan. Tiba-tiba beliau sampai di sebuah pantai. Sekelompok orang bergegas menaiki sebuah kapal yang sedang berlabuh. Nabi Yunus alaihissalam kemudian memohon izin agar diperbolehkan untuk naik kapal juga. Setelah semua penumpang naik, kapal pun berlayar ke tengah laut. Belum berselang lama, tiba-tiba datang gelombang besar yang diikuti dengan angin yang kencang. Kapal kemudian terayun-ayun oleh gelombang, membuat para penumpangnya menjadi panik dan ketakutan. Pengemudi kapal tidak kuasa lagi mengendalikan kapalnya. Pengemudi kapal berusaha menyelamatkan kapal dari amukan gelombang laut yang besar. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi beban kapal. Diputuskanlah kemudian untuk mengorbankan salah satu penumpang dengan cara pengundian. Ketika undian dibuka, keluarlah nama Nabi Yunus. Para penumpang pun merasa sayang kepada Yunus. Kemudian dilakukan undian ulang. Akan tetapi apa yang terjadi? Nama Nabi Yunus muncul kembali. Sehingga diulang lagi. Mereka merasa keberatan jika Nabi Yunus yang mereka hormati dan mereka sayangi harus dikorbankan. Akan tetapi apa? Pada undian yang ketiga, nama Nabi Yunus tetap muncul lagi. Nabi Yunus akhirnya sadar bahwa keputusan undian itu adalah kehendak Allah. Beliau menyadari kesalahannya dengan meninggalkan penduduk Ninawa sebelum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Undian tersebut dianggapnya sebagai cara untuk menebus dosa yang telah dilakukan. Nabi Yunus alaihissalam kemudian berdoa dan melompat ke laut yang penuh dengan gelombang ombak yang besar. Allah kemudian memerintahkan seekor ikan paus yang menelan
Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam terus memohon ampun kepada Allah. Akhirnya pada suatu saat yang ditentukan, ikan paus menumpahkan Nabi Yunus alaihissalam ke daratan. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan paus dalam keadaan lemah dan sakit. Allah kemudian menurunkan rahmat-Nya sehingga Nabi Yunus alaihissalam dapat sehat dan segar kembali. Allah memerintahkan Nabi Yunus alaihissalam untuk mengunjungi Ninawa kembali. Penduduk Ninawa sudah lama menunggu kedatangan Nabi Yunus alaihissalam untuk menjadi pemimpin mereka. Ketika memasuki Ninawa, Nabi Yunus terkejut. Beliau tidak melihat lagi satupun berhala yang ada di sana. Semua penduduk sudah beriman dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus pun melanjutkan dakwahnya untuk menyempurnakan keimanan penduduk Ninawa. Dari kisah Nabi Yunus ini kita dapat mengambil pelajaran yang dapat kita lakukan pada diri kita. Yang pertama adalah pantang untuk berputus asa. Pada kisah Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam tetap berdakwah meskipun penduduk Ninawa menentangnya. Bagi Nabi Yunus, menyampaikan ajaran tauhid adalah amanah Allah yang harus dijalankan. Penentangan penduduk Ninawa bukanlah suatu penghalang dalam berdakwah, tetapi menjadi penyemangat bagi Nabi Yunus alaihissalam untuk terus melakukan dakwah. Namun demikian, Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan penduduk Ninawa setelah mereka mengabaikan peringatan Nabi Yunus. Padahal setelah kepergian Nabi Yunus alaihissalam, penduduk Ninawa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka melihat kebenaran ucapan Nabi Yunus alaihissalam atas sikap Nabi Yunus alaihissalam yang meninggalkan Ninawa, Allah kemudian menegurnya dengan memasukkannya ke dalam perut ikan paus. Sikap yang dapat diteladani dari kisah tersebut adalah larangan bersikap putus asa. Sikap putus asa termasuk sikap yang tidak terpuji yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan. Sikap putus asa adalah sikap tidak meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Penolong hambanya. Keberhasilan dan kegagalan semua yang menentukan adalah penolong adalah Allah sendiri. Manusia wajib berusaha secara sungguh-sungguh, akan tetapi keputusan terakhir ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita diberi kesuksesan oleh Allah, segeralah bersyukur karena itu adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita mendapatkan suatu kegagalan, kita pun tetap harus bersyukur dan berusaha lagi. Kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda karena Allah merencanakan keberhasilan kita di bidang yang lain. Oleh karena itu, keberhasilan maupun kegagalan harus tetap kita syukuri. Keberhasilan jangan membuat kita menjadi sombong dan takabur. Kegagalan jangan sampai membuat kita berpatah semangat dan berputus asa. Pantang berputus asa adalah ciri-ciri orang yang beriman. Yang kedua, pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yunus ini adalah bersegera untuk bertobat.
sikap untuk segera memohon ampun setelah melakukan dosa yang tercermin dari kisah Nabi Yusuf. Maksud saya, kisah Nabi Yunus yang pertama adalah sikap penduduk Ninawa yang segera bertobat setelah mereka sadar atas kekafiran mereka. Sikap mereka menyembah berhala adalah perbuatan syirik yang merupakan dosa yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ketika Allah mengingatkan mereka dengan azabnya, penduduk Ninawa segera memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang kedua yaitu sikap Nabi Yunus alaihissalam setelah sadar menghindar dari perintah yang diberikan oleh Allah. Ketika penduduk Ninawa menentang, Nabi Yunus justru meninggalkan Ninawa tanpa izin dari Allah. Ketika beliau dijadikan korban yang harus dibuang ke laut, tersadarlah beliau akan kesalahannya. Beliau pun segera memohon ampun dan terus bertobat selama berada di dalam perut ikan paus. Tobat adalah berhenti melakukan dosa dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Tobat adalah sikap terpuji yang dilakukan seseorang setelah melakukan perbuatan dosa. Jika kita melakukan dosa, jangan ditunda-tunda untuk bertobat. Semakin lama ditunda, maka semakin besar dosa yang kita miliki. Lalu bagaimana caranya kita itu untuk bertobat? Yang pertama, memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Bagaimana bacaan istighfar itu? Yaitu astaghfirullahaladzim. Memohon ampun harus disertai dengan penyesalan yang mendalam karena telah melakukan perbuatan dosa. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tobat yang benar adalah taubatan nasuha atau tobat nasuha, yakni tobat yang bersungguh-sungguh. Sekali bertobat tidak akan mengulangi berbuat dosa lagi. Yang ketiga, memperbanyak berbuat kebaikan sebagai bukti kalau kita itu bertobat. Di samping meninggalkan perbuatan dosa, kita juga harus memperbanyak kebaikan. Semakin banyak kebaikan yang harus dilakukan, yang kita lakukan semakin membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima tobat kita. Anak-anakku sekalian, itulah kisah Nabi Yusuf yang dapat Pak Amir sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.